Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah project yang lumayan banyak di request oleh teman-teman gitu ya, yaitu timer relay terprogram. Apa itu timer relay terprogram? Dia adalah misal kalian menginginkan suatu alat hidup di jam tertentu gitu ya. Misal hidup di jam 8, mati di jam 9. Nah, kita akan buat alat seperti itu ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke, untuk bahan-bahannya di sini pertama ada Arduino Nano, kemudian ada modul RTC DS3231, lalu di sini ada LCD I2C 16x2. Sini udah saya solder ya kabel jumpernya. Oke. Kemudian di sini ada modul relay 1 channel. Yang saya punya ini Active High ya. Oke, kemudian di sini ada 5 buah push button yang sudah saya rangkai seperti ini. Oke, kemudian di sini ada papan breadboard. Lalu di sini ada lampu berserta fittingannya untuk outputnya nanti ya dari relay. Oke, kemudian terakhir di sini ada beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya. Oke, untuk rangkaiannya kalian bisa lihat sebagai berikut, atau kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, setelah kalian rangkai seperti ini, kita hubungkan Arduino ke komputer. Oke, setelah sudah, langsung saja kita ke programnya. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin mendownload programnya, seperti biasa linknya ada di deskripsi. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang programnya ya. Nah, sebenarnya programnya sama ya, seperti jam dan alarm di video saya sebelumnya gitu ya, yang menggunakan tombol. Nah, di sini hanya saja saya modifikasi ya programnya menjadi timer relay terprogram ya. Nah, nanti kita lihat apa saja yang saya modifikasi ya. Untuk keseluruhannya sebenarnya saya hanya tambahkan ya dan hilangkan beberapa fungsi yang tidak perlu. Oke, pertama di sini masih sama ya library yang saya pakai. Sini pertama ada liquid crystal I2C, lalu ada button, kemudian ada library DS3232 RTC, lalu ada library streaming, kemudian ada library time.h, lalu ada library wire.h dan library EEPROM ya. Ini dua library ini library bawaannya. Nah, untuk semua library-nya juga nanti kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke, kemudian di sini untuk LCD-nya saya menggunakan alamat LCD di 0x3f. Kalau di teman-teman nggak muncul tampilannya, kemungkinan teman-teman
memiliki alamat LCD 0x27 ya. Kalian bisa ganti ya. Kebanyakan yang di pasaran itu yang dijual itu 0x27 ya. Tapi sekali lagi tergantung, kalian bisa cek video saya tentang LCD ya. Ada di sana saya jelaskan cara mengetahui alamat LCD tersebut. Oke, untuk pin-pinnya masih sama ya yang saya pakai. Untuk pin up di pin 6, pin down di pin 5, pin menu di pin 4, lalu pin back atau kiri di 3, lalu pin backlight atau kanan di pin 7. Oke, kemudian ini enggak kita pakai ya, interrupt alarm ya, enggak kita pakai, kita lepas saja ya untuk kabelnya ya. Lalu di sini yang saya tambahkan adalah relay ya. Nah, relay di pin 8. Oke, kemudian di sini saya tambahkan juga ini ya, definisi hidup itu high, lalu mati itu low. Lalu ini untuk settingan buttonnya. Kalian bisa pelajari sendiri ya di library-nya ya, library button. Nah, di sini menunya saya tambahkan ya. Untuk menunya saya tambahkan, dia jadi ada set jam hidup, lalu ada set menit hidup, kemudian set jam mati, lalu set menit mati. Seperti itu. Untuk alarm time tidak kita pakai ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan data integer ya untuk masing-masing ini ya, nilai dari jam tersebut yang nantinya kita akan simpan di EEPROM ya. Nah, di sini saya menggunakan data integer saja ya. Sebenarnya data byte juga bisa ya, terserah kalian. Nah, di sini saya menambahkan jam hidup, menit hidup, jam mati, lalu menit mati. Dan di sini saya membuat boolean ya untuk mengetahui status dari lampu. Nah, pertama kita buat false terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga milis ya, milis unsenglong last milis ya, unsenglong last milis untuk tampilan ini ya, bergantian jam hidup dan jam mati ya ditampilkan. Jadi kita tahu dia hidup jam berapa, lalu mati jam berapa. Oke, kemudian kita cari lagi. Nah, di sini saya tambahkan juga ya untuk unsenglong. Jadi kita merubah terlebih dahulu ya, merubah jam, menit ini menjadi data unsenglong ya. Jadi nanti kita akan buat data perbandingannya. Nah, kalau yang biasa kan, kalau alarm itu kan kita hanya membuat nilai perbandingan antara jam sekarang dengan jam ini ya, jam yang sudah ditentukan. Misal jika jam sekarang sama dengan jam hidup, dia akan nyala, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat sebuah perbandingan ya. Kalau kita menggunakan perbandingan tersebut, misal kita buat lagi jika jam sekarang adalah jam mati. Nah, jika kita setting jamnya, lalu jamnya belum sampai jam tersebut, tapi ada di antara jam hidup dan jam mati, maka dia tidak akan menyala gitu ya. Nah, yang saya buat di sini, dimana dia akan menyala teman-teman. Jadi kita mau setting jam berapapun, misal sekarang sedang jam 4, lalu kita buat dia menyala di jam 3 gitu ya, dan mati di jam 5, maka dengan kondisi yang coding saya buat ini, dia akan langsung menyala teman-teman, karena dia menggunakan terus perbandingan data waktu ini ya. Nah, nanti ada di bawah perbandingan data waktunya, kita lihat saja, kita pelajari ya.
pelan-pelan. Oke, di sini Anceng Long time 1, lalu Anceng Long horse 1, menit dan second. Ini untuk data ininya ya, data yang akan dibandingkan. Jadi ini data waktunya ya, data waktu, data jam, menit dan detik sekarang gitu ya. Lalu yang ini on time 1, on horse 1, on menit 1, on second 1 ya. Ini data perbandingan untuk jam menyalanya. Nanti kita akan bandingkan jam menyala dengan jam ini gitu ya. Nah, ini off time 1, off horse 1, off min 1, off second 1. Itu untuk perbandingan nilai waktu untuk jam matinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini simbolnya masih sama ya. Masih sama. Nah, di sini ditambahkan pin mode untuk relay ya. Dan yang lain masih sama ya, nggak saya ubah-ubah. Nanti kalian bisa ubah-ubah sendiri ya. Di sini masih berantakan ya codingnya ya. Nanti kalian rapikan sendiri lah ya. Yang penting kan di sini fungsinya ya. Oke. Kemudian di sini untuk di menunya ya, tadi ya saya tambahkan ya. Untuk set jam hidup ya, dia akan ini, lalu set menit hidup, lalu set jam mati dan menit mati ya. Oke, kemudian sini tombolnya fungsinya masih sama ya. Kita ke bawah lagi, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, ke bawah lagi, ini untuk set semuanya ya, set tanggal. Oke, kemudian tunggu sebentar. Ini untuk tampilan tanggalnya ya, tampilan tanggal sini. Oke, lalu di sini untuk tampilan waktu di kursor 3,0 ya, di baris ketiga kolom ke 0. Oke, kemudian kita cari lagi, perbandingan waktunya saja ya, langsung ya. Kita cari perbandingan waktunya saja supaya kalian paham ya. Kalau yang ini kan program sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit ya, jadi nggak perlu saya ulang lah ya. Nah, di sini di display alarm nggak apa-apa lah ya, soalnya ini dipanggil terus ya di void loop tadi, jadi saya satukan saja di sini ya. Nah, pertama di sini saya buat logika milis ya. Milis seperti ini, intervalnya itu kalau nggak salah 2000 ya, 2000. Jadi setiap 2 detik sekali dia akan berubah tampilannya ya. Oh sorry, di sini intervalnya 1000 ya. Di sini saya buat 2. Saya juga lupa dikit ya, karena program udah lama ini baru saya share. Nah, di sini intervalnya kayaknya 1000 ya. Jadi jika intervalnya lagi di 1000, dia akan menampilkan jam hidup gitu ya, menampilkan menampilkan jam hidup, jam mati gitu ya, untuk ininya, untuk tampilannya gitu ya. Nah, jika intervalnya dikali 2 artinya 2000, maka dia yang akan ditampilkan itu jam matinya gitu ya. Jadi kita tahu dia jam hidup jam berapa, lalu mati jam berapa gitu ya. Nah, di sini untuk perbandingan data waktunya ya. Pertama di sini kita buat dulu untuk jam sekarang gitu ya. Jadi nanti dia akan terus berubah mengikuti jam sekarang gitu ya. Jadi kita buat horse 1 sama dengan horse ya. Di ininya ya, di library-nya pemanggilannya horse ya. Nah, lalu
menit gitu ya. Min itu menit gitu ya. Second itu second. Nah, second ini kita nggak pakai ya karena terlalu detail. Jadi saya hanya menggunakan jam dan menit saja gitu ya. Kalau kalian ingin menggunakan second, tadi di atas sudah saya tambahin ya second, lalu di sini juga tinggal kalian tambahkan saja gitu ya. Untuk second tadi ada juga saya tambahin di atas kan ya, Ansenglong second 1 gitu ya, on second 1. Kalian tinggal tambahin di sini kalau kalian ingin memakai detiknya gitu ya. Tapi di sini saya tidak pakai ya. Oke, kemudian di sini kita buat time satunya itu hor dikali 10.000. Nah, ditambah min dikali 100. Jadi artinya begini teman-teman ya. Saya contohkan di sini. Jadi misal jam sekarang gitu ya. Misal jam 15 ya. Dia dikali 10.000. Nah, artinya dia jadi kita tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. Seperti itu teman-teman. Lalu ditambah ya menit, misal menitnya di 30 gitu ya. Di 30. Nah, kita tinggal kaliin 100. Kita tambah nolnya 2. Seperti itu teman-teman. Nah, jika dia seperti ini, kita tinggal tambahkan gitu ya. Kita tinggal tambahkan 150.000 ditambah 3.000 gitu ya. Jadi 153.000 ya. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, nanti nilai ini gitu ya. Nilai ini yang akan kita bandingkan dengan nilai yang lain gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi nilai ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai jam hidup dan menit hidup gitu ya, yang telah dikonversi seperti ini juga. Nah, bisa diperhatikan sini on time 1 dia dikonversi juga, lalu off time 1 dia dikonversi juga gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk perbandingannya, nah kita mulai perbandingannya ya. Sini relay status function ya. Di sini kita buat dulu perbandingan jika jam hidup sama dengan jam mati dan menit hidup sama dengan menit mati, maka relaynya akan otomatis mati ya teman-teman. Itu karena belum di set gitu ya untuk jam hidup dan jam matinya ya. Nanti dia promnya akan 0. Oke, jadi kita buat mati gitu ya. Nah, di sini logika lagi ya. Kita buat logika jika jam hidup kurang dari jam mati. Nah, kita buat logika lagi. Jika jam sekarang lebih besar sama dengan jam hidup dan jam sekarang kurang dari jam mati. Nah, dia akan menghidupkan relay. Jadi dia kan jam sekarangnya lebih dari jam hidup. Nah, kemudian jam sekarangnya kurang dari jam mati. Jadi belum sampai jam mati. Jadi dia hidup ya, teman-teman. Di dalam logika jika jam hidupnya kurang dari jam mati. Nah, kita buat else if. Nah, else if jika jam sekarang lebih dari jam mati gitu ya, maka dia akan mati juga gitu ya. Mudah saja teman-teman kalau bermain logika ya. Kalian harus bisa logika ya kalau ingin membuat programnya. Nah, kemudian di sini kita buat else lagi. Jika kondisinya tidak terpenuhi dua-duanya, maka dia akan mati gitu ya. Nah, kita buat logika lagi di sini di luar dari logika ini ya. Jadi kita perbandingkan lagi. Jika jam hidupnya sekarang lebih dari jam mati. Nah, kita buat lagi logika di sini. Jika jam sekarang lebih besar dari jam hidup dan ya jam sekarang
lebih besar dari 2359. Nah, 2359 ini untuk mencegah error ya. Untuk mencegah error kalau dia berada di lebih dari 00 gitu ya. Lebih dari 00 dia kalau nggak dikasih ini dia akan error teman-teman. Jadi dia tidak mau menyala ya. Jadi kalian ikuti saja lah ya kalau kalian nggak paham ya. Pokoknya dia mencegah error ya. Sudah saya coba dengan cara ini berhasil. Oke, dia akan hidup gitu ya. Nah, jika jam sekarang kurang dari waktu mati ya, jam mati, nah dia akan hidup juga gitu ya. Kita buat lagi else if jika jam sekarang lebih dari jam mati dan jam sekarang kurang dari jam hidup gitu ya, maka dia akan mati juga gitu ya teman-teman. Nah, kita buat untuk tampilannya gitu ya. Untuk tampilannya di sini jika relaynya hidup, kita baca pin dari relay ya, pin dari relay. Jadi relay itu sebagai output kita baca ya, langsung di pinnya juga. Oke, sama dengan hidup, maka dia akan tampil di LCD untuk ininya ya, untuk logo ya, logo yang di atas tadi temperatur ya saya pakai untuk tanda apakah dia menyala atau tidak ya. Lalu jika tidak, maka dia akan tampil kosong ya. Oke, untuk yang lain masih sama ya. Nah, di sini untuk menyimpan jam hidup, menit hidup, jam mati dan menit mati ke EEPROM ya. Lalu di sini untuk mendapatkan nilainya saat pertama kali dihidupkan. Oke, yang dipanggil di void setup ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan sedikit tentang programnya ya. Semoga kalian paham ya. Kalian bisa pelajari sedikit demi sedikit ya. Kalau kalian ingin menambahkan misal jadi beberapa relay ataupun yang lainnya ya, kalian bisa pelajari sendiri gitu ya. Oke, kemudian di sini langsung saja kita upload programnya ya. Seperti biasa, pertama kalian pilih tools, lalu di sini kalian pilih boardnya ya. Di sini saya menggunakan Arduino Nano. Lalu untuk portnya saya menggunakan di COM14. Oke, langsung setelah itu kita langsung upload ya. Ini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sudah done uploading. Langsung saja kita ke alatnya ya. Oke teman-teman, untuk alatnya seperti ini ya. Sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Sini pertama tampilannya ada hari ya, hari di sini. Di kolom pertama ada hari. Lalu di sini ada tanggal ya. Kemudian di bawahnya, di bawah hari ada jam. Kemudian di sini ada tampil jam hidup dan jam mati ya. Untuk yang belakangnya H ini untuk hidup dan M ini untuk mati ya. Nanti jika dia lampunya dalam keadaan hidup, dia akan tampil di sini ada logo termometer ya. Nah, kalau mati seperti ini dia tidak akan ada tampilan seperti ini ya. Kita coba reset terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini, kita reset. Nah, saya buat awal itu lampunya itu menyala ya. Jadi menandakan programnya sudah siap gitu ya. Atau alatnya sudah siap. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengatur tanggal dan juga waktunya. Sebenarnya di video sebelumnya sudah ada sih ya cara mengatur tanggal dan waktu di program ini, tapi nggak apa-apa saya jelaskan saja sekalian ya di sini. Oke, di sini masih ngaco ya, tanggal 3 bulan 1 tahun 00 ya.
tahun berapa tuh 00. Oke, di sini kita akan ini ya. Kita akan set. Nah, di sini ada 5 tombol ya. Tombol tengah menu, atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Untuk kanan ini tombol backlight ya, seperti ini, bisa hidup ataupun mati ya, seperti itu teman-teman. Untuk backlightnya ya. Nah, kita ke menu, lalu kita ke tanggal ya, sini date ya. Lalu kita atur di sini sekarang tanggal 6 ya. Kita atur tanggal 6. Lalu di sini bulan 9. Sorry, kelewat 9. Lalu di sini kalau kalian misalnya salah, kalian bisa back ya, tombol back di sini, tombol kiri. Nah, back tuh kembali ke bulan ya, kalian bisa atur lagi. Nah, di sini juga kalian bisa tekan yang lama ya. Jadi kalian tidak perlu tekan satu-satu seperti ini. Kalian tekan yang lama sampai ke nilai yang kalian inginkan ya. Nah, kelewat 2021 ya sekarang. Oke, kita set. Nah, bisa diperhatikan sekarang tanggalnya sudah berubah ya. Sini hari Senin ya, karena memang hari Senin sekarang. Lalu tanggal 6, kemudian bulan 9 2021. Oke, sekarang kita tinggal atur untuk jamnya saja ya. Kita atur untuk jamnya di sini time ya, time. Oke. Di sini sekarang jam 22.35. Oke, kita tekan saja langsung 22. Oke, seperti itu 35. Nah, seperti itu. Oke. Bisa diperhatikan jamnya sudah berubah. Dan ini tersimpan ke RTC ya. Jika kita reset seperti ini, maka tanggal dan waktunya akan tetap ya. Dia sudah tersimpan ke RTC. Nah, bisa diperhatikan tanggal dan waktunya sudah tetap. Oke, sekarang kita tinggal menghidupkan dan mematikan relay ya, sesuai waktu yang kita inginkan ya. Nah, di sini pertama kita tekan menu lagi, lalu kita masuk ke set relay ya. Kita tekan. Nah, di sini kita atur untuk relay hidup, untuk jamnya ya. Depan ini untuk jamnya. Lalu tunggu sebentar, kita lihat dulu jam berapa sekarang. Nah, sekarang jam 22.36 ya. Oke. Di sini kita langsung saja atur ya. Di sini untuk relay hidup ya. Hidupnya jam berapa? Kita atur tadi 22. Nah, 36 ya. 36. Di sini kita coba 37 saja ya langsung, atau 38. 38. Oke, seperti itu. Nah, di sini lalu ada menu relay mati ya. Sini kita atur di 22 misalnya. Sebentar saja ya, untuk mencontohkan saja. 22 40 ya, misal 22.40. Nah, seperti itu kita set. Nah, bisa diperhatikan sudah berubah ya. Dan ini tersimpan di EEPROM ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini untuk waktu hidup 22.38 dan waktu matinya 22.40 ya. Nah, kita tunggu di sini sampai 28, dia akan menghidupkan lampu ya. Kita akan tunggu setengah menit lagi ya. Nah, di sini juga dia secara real time ya, langsung ya. Artinya jika kalian setting waktu jam segitu, jam
misal sebelumnya gitu ya, dia akan langsung hidup ya. Nanti kita akan contohkan juga ya. Nanti saya akan contohkan juga untuk secara settingan langsung ya. Oke, di sini sudah dikit lagi 38. Dan dia 38 lampu hidup, bisa diperhatikan ya. Lalu nanti dia akan mati di 22.40 ya. Nah, yang tadi saya katakan secara real time, di sini kan dia hidup ya. Nah, kita coba kita buat waktu hidupnya itu 22 lewat ya, misal lewat berapa nih? Misal lewat 50 ya. Artinya dia hidup 22.50, mati di 22.40 ya gitu ya. Artinya 10 menit saja dia mati gitu ya. Nah, kita coba seperti ini. Nah, bisa diperhatikan dia masih hidup ya, karena dia ini ya belum sampai 40 ya. Oke, salah tadi ya. Kita coba untuk waktu matinya ya. Waktu matinya di 22.30 misalnya. Nah, 22.30 dia akan langsung mati teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita selesai nyeting, dia akan langsung ngecek terus gitu ya. Jadi dia secara real time. Artinya tidak ada kita harus menunggu waktu tertentu supaya dia bisa menyala dan mati gitu ya. Jadi program ini sangat bekerja dengan baik gitu ya. Nah, misal di sini kita coba lagi di 22.40 ya, tadi 40 misal 40, atau langsung aja ya. Nih misal kita kembali, nggak bisa. Oke, misal di sini tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Nah, di sini misal kita atur dia di 41 misal 22 41 ya, 41 seperti itu. Lalu mati di 22.43 ya. Oke, seperti itu. Nah, kita tunggu dia menyala di 41 ya. Nah, seperti ini. Dan dia akan menyala. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini jika kita reset, dia datanya semua sudah tersimpan ke EEPROM ya. Jadi ketika kita reset, dia akan tetap menyala ya. Nah, bisa diperhatikan saya reset seperti ini. Nah, dia akan menyala seperti ini dan dia akan menyala terus ya. Karena waktu menunjukkan di sini waktu hidupnya 22.41 dan waktu matinya di 22.43 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kita tunggu hingga 22.43 ya, dia akan mati sendiri. Oke, di sini ada tombol backlightnya ya. Kalian bisa matikan seperti ini. Misal ya untuk menghemat daya ya. Ini tidak mati ya, cuman backlightnya saja yang mati. Jadi kalian bisa nyalakan lagi seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk tombol backnya, jika ditekan tidak ada tampilan apa-apa ya, seperti itu. Karena saya memprogramnya menghilangkan untuk alarmnya ya. Karena aturan di program sebelumnya, ketika di tampilan menu seperti ini, ketika kita tekan tombol back, dia akan tampil jam alarm. Tapi di sini saya hilangkannya. Oke, jadi di sini masih cuman satu relay ya. Kalian bisa kreasikan sendiri, misal sampai 2, 3 atau 4 relay gitu ya. Bisa saja gitu ya. Kalian sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Oke, di sini kita tunggu hingga 43 ya. Sini.
3 dia akan mati lampunya. Oke, dikit lagi. Nah, bisa diperhatikan dia mati secara otomatis ya. Nah, ini ketika kita cabut pun ya, kita akan cabut dan kita colok lagi, dia datanya sudah tersimpan ya. Untuk jamnya di RTC ini tersimpan. Lalu untuk data waktu hidup dan mati ini tersimpan di EEPROM. Oke. Seperti itu ya teman-teman untuk alatnya. Semoga kalian bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Untuk bahan-bahannya semua linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin demikian video dari saya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.